Semua, di video ini gue pengen jelasin tentang apa-apa aja yang harus kalian perhatikan di online coaching ini. Jadi, kita bakal ngebahas 3 faktor, yaitu pertama nutrisi, lalu latihan, dan yang terakhir tuh recovery. Jadi ini kontennya tuh sebenarnya sama dengan konten yang biasa gue kasih ke member-member gue di WeFitness. Jadi it covers every single thing dari 3 hal yang tadi gue bilang. Kalau orang di luar sana banyak yang bilang bahwa, oh, untuk lu bisa dapat result yang penting 70% nutrisi, 30% latihan. Sebenarnya nggak juga. Jadi sebenarnya latihan penting, nutrisi penting, dan recovery penting. Jadi kalau menurut gua tuh semua sama pentingnya. Jadi ketika kalian lacking di salah satu ini, otomatis hasilnya nggak bisa maksimal. Jadi kayak saling supporting one another lah. Oke? Nah, jadi ini bakal gue pecah jadi 3 bagian. Kita bakal pertama discuss dulu tentang nutrisi. Nah, kalau misalkan buat kalian-kalian yang mungkin ngerasa udah ngerti, you can skip it. Tapi buat kalian, terutama yang masih baru di dunia fitness, please spend your time untuk bisa dengerin presentasi ini. Mungkin 45 minutes to an hour, tapi I can guarantee you that bahwa ini bakal worth your time kok. Oke? So, with no further ado, let's start. Jadi, kita skip aja, kita bahas yang penting-penting aja. Oke, first of all yang harus kalian tahu apa sih itu kalori. Jadi kalori itu basically itu takaran energi dalam makanan. Jadi sama aja kayak misalkan kalau berat badan kilogram atau kalau misalkan panjang kalian ukur dengan meter. Jadi kalori ini buat ngukur di sebuah makanan atau minuman itu ada berapa sih jumlah energi di dalamnya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang namanya energy balance. Sekarang-sekarang ini sih, apalagi sosial media udah banyak banget yang bahas energy balance. Jadi more or less itu kalian bayangin di sini kayak ada 2 timbangan gitu. Jadi kalau misalkan kalori masuk itu lebih banyak dibandingkan kalori keluar, otomatis kalian bakal nambah berat badannya. Dan sebaliknya, ketika kalori keluar lebih tinggi daripada kalori masuk, otomatis kalian akan turun berat badannya. Nah, ini tuh kita biasa ngomong juga kalori surplus, keadaan di mana kalori masuk lebih tinggi daripada kalori keluar. Dan sebaliknya, kita biasa ngomong kalori defisit. Jadi, ini tuh rule of thumb yang harus kalian benar-benar pegang. Jadi, nggak mungkin di luar sana kalau banyak yang bilang, kok gue udah kalori defisit cuma masih nggak lose weight ya? Nggak mungkin. So, basically that means ya kalian belum kalori defisit. Jadi, ini tuh apa ya, kayak istilahnya is the basic knowledge of nutrition lah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kayak gue bilang tadi. Jadi, if you're not losing weight in a calorie deficit, that's impossible. Nah, sekarang pengen bahas ini dulu. Jadi banyak orang yang bilang, oh, oke, if you wanna lose weight, ya just eat less lah. As simple as that. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga. Jadi di sini bakal bahas secara singkat faktor-faktor aja apa sih yang pengaruhin decision making kita, di mana kita akhirnya makan banyak, makan berlebihan, nggak mau makan, malas makan. Oke, jadi kita bahas satu persatu aja. Yang pertama tuh kalori masuk, faktor yang pengaruhin tuh sensory influences. Jadi sensory influences itu ada taste, ada texture, ada smell. Jadi contohnya kalau misalkan kayak kalian sebenarnya nggak lapar, terus misalkan jalan ke mall, terus habis itu kalian lihat nih, cium, oh gila ini Bratok kok enak banget ya wanginya, dan kalian yang sebenarnya nggak lapar, cium baunya kalian suka, kalian ke kasir, kalian pilih, kalian beli, dan you eat the bread. Nah, akhirnya sebenarnya yang kalian nggak lapar, kalian nggak pengen makan, simply gara-gara kalian cium doang, akhirnya kalian jadi mau makan. Sama halnya dengan ngelihat. Banyak kalau orang bilang tuh lapar mata. Jadi sebenarnya kalian nggak lapar, nggak mau makan, tapi lihat something yang, wah enak nih. Pengen coba beli dan akhirnya dimakan. Lalu faktor kedua tuh emotional factor, faktor emosional. Jadi kalau kita banyak kenal yang namanya comfort food. Jadi comfort food itu orang kalau banyak yang kita lagi stres, kalau di film-film tuh in the movies, ketika lagi sedih, terutama cewek-cewek, bisa dikasih lihat makan a tub of ice cream or eating chocolate. Jadi sebenarnya itu emang makanan tuh bisa to make you feel better lah. Lalu ada yang namanya habit. Habit itu contohnya tuh apa sih? Kayak eating frequencies and food choices. Jadi misalkan gini, setiap pagi kalian bangun pagi harus makan nasi sama sereal deh. Wait, not nasi sama sereal, sorry, susu sama sereal. Jadi tiap pagi kalian harus makan itu, no matter what. Udah biasain tiap hari makan itu.
Terus tiba-tiba misalkan kalian satu hari makan banyak banget nih. Malam-malam jam 8 malam kalian baru makan buffet dan makannya kayak orang gila karena nggak mau rugi. Terus pagi-pagi, sebenarnya kan nggak lapar nih, sama sekali nggak nafsu makan sama sekali. Tapi gara-gara as a part of your habit, bahwa bangun pagi, langsung buka kulkas, ambil susu, ambil sereal, kalian makan, dan at the end of the day you eat it. Padahal mungkin sebenarnya kondisi badan nggak butuh makan, karena kalori yang kemarin tuh masih ada sisa, masih banyak banget. Nah, lalu faktor keempat itu social factors. Jadi kayak misalkan contoh lagi ada party lah, ada event. Jadi banyak yang kayak misalkan kalian sebenarnya lagi on diet, cuma habis itu gara-gara teman ulang tahun lah, mau nggak mau ya udah makan deh, makan deh, makan deh. Lalu ada faktor kelima, environment sama economic, environment, sorry. Environment tuh ada economic, ada lifestyle, culture, religion. Jadi environment itu contoh kayak misalkan, ya tadi deh, kalau misalkan kalian lifestyle-nya hari Sabtu selalu hangout sama temen, selalu minum misalkan, you go out, you drinks, akhirnya gara-gara kayak gitu, kalian selalu jebol di tiap hari Sabtu kalorinya, misalkan seperti itu. Lalu yang terakhir tuh availability and food choices. Nah, ini sebenarnya ini salah satu faktor yang berpengaruh banget. Banyak orang yang susah diet tuh gara-gara dia bilang, aduh susah banget nih, it's very hard for me to stop drinking, kayak contohnya soft drinks lah. Of course, it's hard for you to stop ketika misalkan di meja kantor kalian, di bawah meja kantor kalian, kalau kalian udah sediain kayak satu a whole tub of soft drinks. Jadi otomatis gara-gara kalian gampang dapetin makanannya dan of course kalian akhirnya tempt yourself with that. Jadi gimana cara untuk avoid this ya kalau misalkan kalian lagi pengen stop makan yang tadi minum soft drink ya make sure kalian jangan taruh soft drink yang kalian bisa gampang tinggal ambil tinggal minum. Jadi itu faktor-faktor yang pengaruhin kalori masuk. Jadi kalau misalkan all these factor kalian bisa kontrol, gue berani jamin bakal ngebantu banget kalian untuk gimana caranya kalian bisa kontrol makanan yang kalian masukin ke badan kalian. Lalu faktor-faktor yang akan pengaruhin kalori keluar tuh apa aja. Jadi ada daily activity level. Ini tuh aktivitas hari-hari kalian, aktif nggak aktif. Otomatis ketika kalian cuma kerjanya duduk di kantor seharian, kayak kita sekarang-sekarang ini lagi WFA, otomatis kalian nggak mungkin bisa bakar kalori sebanyak ketika kalian lagi misalkan kerja di luar. Kalian karena banyak jalan, dari parkiran ke kantor, naik tangga, whatever. Lalu ada choices of exercises, otomatis beberapa exercise ada yang membakar kalori lebih banyak dibandingkan yang lain. Lalu ada body composition. Body composition kenapa ngaruh? Karena makin banyak jumlah otot yang kalian punya, makin banyak kalori yang harus badan kalian bakar. Jadi kebutuhan kalorinya makin banyak. Jadi masa otot itu kalian anggap seperti cc mobil lah. Makin gede cc mobilnya, otomatis bensin juga bakal lebih boros. Lalu ada lagi yang namanya age sama gender. Jadi ketika kalian udah makin tua, udah umur 30, 40 plus, otomatis kalian punya metabolisme nggak mungkin sebagus dulu. Nah, ini berpengaruh ke apa? Sebenarnya ini berpengaruh lagi ke tadi muscle mass di atas. Jadi, sama halnya dengan gender. Karena kalau perempuan itu kan massa ototnya nggak mungkin sebanyak kita, para laki-laki. Karena in general, pasti body fat lebih tinggi. Jadi, otomatis nggak mungkin bisa uh, ngebakar kalori lebih banyak seperti kita laki-laki. Lalu stress level tuh mengaruhi kita punya hormon. Jadi sebenarnya ini eh, secara secara nggak langsung juga ini efek kita punya hormon. Jadi ketika hormon kita messed up, jadi otomatis juga kita punya sistem dalam badan kita kayak apa ya, kayak doesn't work appropriately lah. Jadi akhirnya efek juga ke kita punya pembakaran di dalam tubuh kita. Gampangnya gitu. Lalu occupation ini sebenarnya ngaruh ke daily activity level. Otomatis kalau misalnya kerjaan kalian yang aktif, pasti bakal kalori lebih banyak. Jadi ini semua faktor-faktor yang pengaruhin ke kalori masuk dan kalori keluar. Kita lanjut lagi. Nah, calories counting. Banyak yang nanya ke gue, butuh nggak sih calories counting? Sebenarnya menurut gue tuh butuh, kalau on my personal opinion. Sebenarnya orang bilang banyak calories counting itu efek negatifnya kenapa? Karena banyak yang bilang, oh orang jadi ketergantungan. Nah, jadi sebenarnya gini, calories counting di online coaching ini sebenarnya untuk cuma kasih kalian kegambaran bahwa, oh, ketika kalian lihat makanan, oh I know nih, this food is calorie dense, kalorinya banyak. Jadi kayaknya gue sayang nih kalau misalkan gue habisin kalori gue di makanan ini. Gue lebih baik pilih makanan yang lain, yang kalorinya lebih sedikit, cuma vitaminnya lebih banyak, mineral lebih banyak, lebih sehat, makronutrisinya juga lebih bagus, daripada gue makan yang makanan yang kalori dense ini. Jadi sebenarnya ini cuma untuk membantu kalian untuk bisa lebih conscious ketika kalian milih makanan. Jadi kalian tahu kira-kira makanan mana yang bagus untuk kalian, makanan mana yang nggak bagus untuk kalian. Dan otomatis ketika kalian benar-benar bisa fokus di calories counting, otomatis kalian bisa achieve kalian punya result lebih gampang. All the athletes out there, they for sure do this.
most of the nutritionists out there juga mereka ask their clients to do this. Karena kenapa? Karena ya resultnya guaranteed ketika kalian ngelakuin calories counting. Nah, bahas secara cepat tentang makronutrisi. Jadi makronutrisi itu ada tiga, ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Masing-masing itu dibutuhin sama badan. Jadi kalau orang bilang carbs jelek, protein jelek lah, bikin ginjal, fat jelek, kolesterol, bla bla bla. Yes, that's true in some sense. Ketika kalian makan terlalu berlebihan, tapi everything ketika balance, it's good kok. Jadi jangan pernah kalian eliminate salah satu dari semua makronutrisi ini, karena basically tubuh kalian tuh butuh ketiganya. Lalu alkohol juga kalau banyak yang bilang, oh alkohol nggak ada kalorinya, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita just drink pure lah, sebenarnya nggak juga. Jadi alkohol tuh juga ada kalorinya. Jadi tiap gram dari masing-masing makronutrisi ini, kalau protein 4 kalori, karbohidrat 4 kalori, fat 9 kalori, dan alkohol 7 kalori. Nah, lalu mau jelasin yang namanya basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu apa sih? Jadi basal metabolic rate itu basically jumlah energi yang badan kalian butuhin untuk badan kalian tuh bisa beroperasi lah. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak jumlah energi minimum untuk badan kalian bisa survive untuk kebutuhan vital di badan kalian lah. Jadi kalau kalian sampai di bawah BMR konsumsinya, it's really really bad for your body. Jadi makanya kenapa diet ekstrim itu nggak bagus sama sekali untuk badan kalian. Nah, ini tuh sebenarnya rumus untuk ngitung BMR. Kalian nggak perlu pusing, ini cuma untuk kalian punya knowledge aja. Karena di online coaching ini, gue udah sediain calorie calculator, tinggal kalian masukin aja data-data tentang diri kalian. Lalu akan dapat hasilnya langsung, jadi nggak perlu pusing. Nah, kalau TDE itu apa sih? Total Daily Energy Expenditure. Jadi tadi kita ngomong kalori masuk dan kalori keluar kan. Jadi basically TDE ini tuh jumlah kalori keluar kalian. Jadi kalian punya BMR yang aku bilang tadi, basicnya ditambah sama aktivitas kalian di luar. Jadi ketika kalian consume less than this, you gonna lose weight. Ketika kalian consume more than this, you gonna gain weight. Lalu gimana sih cara aplikasiin calorie counting? Jadi ini mau jelasin dulu. Banyak orang di luar sana yang trying to gain or lose weight in a short period of time. Jadi banyak yang mau instan, padahal sebenarnya nggak bagus. Jadi di online coaching ini gue cuma saranin kalian untuk gain or lose weight itu dari 0,5% sampai 1,5% maksimal per minggunya. Kenapa? Karena kalau lebih dari ini, ketika kalian trying to gain weight atau orang biasa bilang bulking, ketika lebih dari ini akhirnya kalian cuma gain body fat doang, gain lemak. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Sama halnya ketika kalian turun terlalu cepat, itu efeknya malah akhirnya yang turun bukan lemak kalian, malah massa otot kalian. Jadi this thing is really bad for your body. So please make sure you stick to this number right here lah. Nah, jadi ini contoh. Just a little bit of knowledge. Jadi 500 gram kita punya human tissue itu tuh contains 3,500 calories. Jadi makanya kenapa kalau kalian pengen turun 500 gram dalam satu minggu, berarti kalian harus defisit 3.500 kalori dalam satu minggu itu. Jadi kalau kalian bagi 7, kalian harus eat 500 calories less than your calorie maintenance atau TDE tadi. Jadi sebenarnya more or less it's very simple sih, it's very simple thing. Nah, contohnya kayak gini nih, misalkan 60 kilogram woman athlete lagi pengen bisa leaner, pengen cutting lah. Jadi ini kalori balance dia tuh 2.200 kalori. Jadi dia pengen bisa turun 1% dari dia punya total berat badan tiap minggu. Jadi kalau 1% itu kan 600 gram. Jadi sebenarnya simple banget untuk ngitungnya. Jadi untuk tahu ini 600 gram ini ya tinggal gampang, tinggal 600 gram dikali 7 kalori. Jadi sebenarnya 1 gram itu it's equal to 7 calories. Jadi untuk bisa achieve dia harus kurang 4.200 kalori. Nah, sama aja sebenarnya dibagi 7. Jadi sebenarnya ini pembagiannya sama sih. Jadi kalian sebenarnya kalau langsung ambil dari jumlah berat badannya yang kalian pengen ilangin, itu sama aja kayak jumlah yang harus kalian defisit selama 1 hari. Jadi sebenarnya untuk bisa achieve goal-nya dia tadi, untuk turun 1%, dia harus defisit 600 kalori per hari. Jadi dia harus makan 1.600 kalori untuk di akhir minggu dia bisa lose 600 grams. Okay? Nah, ini yang makronutrisi yang tadi gue bilang. Jadi makronutrisi itu kenapa dibilang makro? Simply gara-gara kita butuh dalam jumlah yang besar.
Nah, kenapa protein penting? Karena tugas utama dari protein itu adalah untuk build and repair body tissues and structure. Jadi untuk tulang, untuk otot, untuk kebutuhan-kebutuhan recovery di kita punya badan tuh penting banget. Makanya butuh banget yang namanya protein. Untuk orang-orang normal yang nggak olahraga, sebenarnya butuh 1 sampai 1,3 gram per kilogram. Sedangkan buat kita yang pengen goalnya itu building muscle, we need 1,8 to 2,2 grams per kilogram body weight. Jadi kalau misalkan kalian beratnya anggaplah 60 kilo ya, 60 kilo kalau misalkan kalian mau ambil di 2,2 gram, berarti kalian butuh 132 gram protein untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan otot. Nah, untuk oh sorry, sebelum kita ke karbo, banyak orang yang bilang, loh, kalau gitu ada gunanya nggak? Why don't we just eat more? Kalau misalkan 4 gram nggak lebih cepet. Jadi sebenarnya ini tuh 2,2 gram tuh kayak udah ceilingnya gitu loh. Jadi ketika kalian consume more than this, sebenarnya nggak ada efek positifnya di kalian punya apa sih pertumbuhan otot. Jadi sama aja. Jadi kalian ya if you wanna eat more, feel free. Tapi sebenarnya nggak harus. Karena kan sebenarnya protein kan cukup mahal ya untuk beli daging. Jadi sebenarnya 2,2 tuh udah cukup. Even sebenarnya 1,8 is good enough. Nah, lalu karbohidrat. Nah, ini banyak orang yang akhirnya takut karbohidrat karena bilang takut gendut. Sebenarnya enggak, kenapa? Karena karbohidrat itu penting banget sebagai sumber energi. Gampang banget untuk kita punya badan, pakai karbohidrat jadi sumber energi. Lalu juga untuk jaga massa otot kalian, dan juga bagus untuk kita punya pencernaan. Jadi butuh banget yang namanya makan karbohidrat. Jadi jangan takut untuk consume carbohydrates. Nah, range-nya tuh between 1 sampai 4 gram per kilogram berat badan. Cuma untuk di online coaching ini, gue dari 3 sampai 4 gram. Jadi kalau untuk kalian yang latihannya misalkan hari itu kalian latihannya berat, jadi kalian need to eat at least 4 grams lah, 4 gram per kilogram badan kalian. Dan ketika kalian lagi misalkan off day, kalian nggak ngapa-ngapain, dan you can eat maybe like 2 to 3 grams per kilogram body weight, terserah kalian. Even sebenarnya mau 4 juga nggak masalah juga sih. Nah, lalu sisanya itu basically di fat. Jadi, fat itu apa? Fat itu penting kenapa? Karena fat itu juga kasih badan kita energi juga, dan penting untuk kita punya hormon. Nah, jadi kenapa butuh fat? Ya karena hal ini. Ini juga bantu kita untuk bisa absorb nutrisi dan juga untuk membantu pertumbuhan sel. Nah, jadi pastiin untuk ketika kalian bikin meal plan kalian, pastiin ketiganya ini kalian harus include. Nah, jadi yang kayak gue bilang tadi, di kalori calculator yang gue kasih udah gampang. Kalian tinggal masukin semua aja, masukin berat badan dan lain-lain. Kalian tinggal pilih, oh proteinnya mau berapa, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2. Terus carbs-nya mau berapa, nanti langsung keluar angkanya. Kalian jadi tinggal ikutin based on that aja. Sekarang mau bahas gimana cara untuk aplikasiin yang tadi kita udah bahas untuk bisa ngitung makronutrisi. As I said earlier, jadi kalian sebenarnya nggak perlu pusing karena udah gua kasih semuanya. Kalian tinggal masukin all your data langsung keluar. Cuma ini untuk apa ya? Just for you guys to understand deh. Contoh yang tadi ya, misalkan kita punya ada cewek 60 kilogram trying to get leaner, yang tadi dia punya body fat 30%. Nah, kan kalori balance dia kan 2.200 kalori. Dan dia tadi harus makan 1.600 kalori untuk lose 100 grams per week. Sorry, ini typo ya, jadi ini tuh harusnya 1.600. Nah, jadi protein intake dia, anggaplah kalau misalkan dia mau 1,8 gram aja deh. Jadi kalau 1,8 gram, berarti dia harus makan 108 gram protein. Itu totalnya sama dengan 432 kalori. Ini tinggal dikaliin 4 aja, karena kan satu protein tuh 4 gram. Nah, dia tuh olahraganya intens, dan makanya itu kenapa di sini kita kasihnya 3 gram. Jadi untuk olahraga yang intens, kalian bisa ratio di 3 sampai 4 gram. Jadi untuk cewek ini anggaplah 3 gram ya. 3 gram dikali 60 kilogram berarti kan 180 gram. Nah, dikali 4 jadi total kalorinya 720 kalori. Jadi 108 gram protein, 180 gram karbohidrat. Nah, sekarang dia mau tahu nih fat intake-nya berapa. Tinggal dikurangin aja, jadi 1.600 kalori, dikurangin 432, dikurangin 720 kalori. Berarti 448 kalori. Tinggal dibagi 9 kalori, berarti jumlah fat yang harus dia consume, more or less itu 50 grams. Nah, jadi untuk perempuan ini bisa achieve goal dia, untuk tadi bisa lose weight 600 gram per minggu, berarti dia harus makan 180 gram karbohidrat, 108 protein, sama 50 gram lemak. Gitu. Nah, ini ada kalau orang bilang,
aduh kalau misalkan gue bener-bener nggak mau kalori counting gimana ya? Jadi sebenarnya banyak yang orang yang udah lama lakuin calories counting yang kayak contoh kayak misalkan gue ya. Gue sempat calories counting tuh lama mungkin setengah tahun kali, setengah tahun atau 1 tahun gue timbangin semua makanan, timbangin makanan, timbangin makanan. Nah, itu sebenarnya ngebantu banget untuk gue bisa lihat kira-kira makanan mana sih yang nutrisinya bagus, makan mana sih yang nutrient dense, makan mana sih yang kalori dense. Jadi nutrient dense itu apa? Basically makanan yang vitaminnya banyak, sedangkan kalori dense itu makanan yang tinggi akan kalori. Nah, kita mau fokusnya di mana? Of course kita mau fokus di makan makanan yang nutrisinya tinggi. Nah, jadi contoh gini, ini kenapa maksud gue kalori counting tetap penting? Karena kalori counting itu ngebantu untuk kita tahu kira-kira jumlah kalori kita tuh yang kita makan tuh sehari-hari apa sih? Istilahnya tiap harinya kita punya kalori bocor di mana. Ketika kalian nggak lakuin calories counting, kalian juga nggak even ngerti tentang ini. Nah, jadi kalori density itu apa sih? Yang kayak tadi gue bilang. Contoh, ini tuh contoh misalkan makanan yang jumlah kalorinya sama 500 kalori. Kalau kalian makan makanan yang berminyak, kalian punya perut isi segitu doang nih. Jadi makannya nggak bakal kenyang. Padahal kalorinya 500 kalori. Cheese juga sama, karena cheese kan juga tinggi lemaknya. Nah, sedangkan kalau meat lebih banyak lah, karena kan tinggi lemak, tinggi protein. Sedangkan kalau rice bean and potatoes, mostly kan carbohydrates, jadi makannya cukup kenyang. Lalu kalau misalkan isinya fruit and veggies, nah kalau fruit and veggies kan kalorinya rendah sekali. Jadi makannya kenapa istilahnya masanya tuh banyak banget. Jadi walaupun kalorinya sama, cuma pasti kalian lebih kenyang. Maka dari itu ini alasan kenapa banyak banget orang-orang yang bilang kalau lagi diet makan salad, makan salad, makan salad. Karena kalian bakal kenyang tanpa harus korbanin kalori kalian. Contoh yang lain nih, misalkan makanan yang 1.500 kalori, kalau kalori dense kayak gini makanannya. Ini sekali makan mungkin habis. Nah, sedangkan kalau di yang sini kalian lihat makan banyak banget kan makanannya. Nah, untuk yang ini kalian bisa makan mungkin sehari nih, 1 hari full bisa makan ini dan tetap kenyang. Padahal jumlah kalorinya sama. Contoh yang selanjutnya yang ini. Jadi sebenarnya kalau orang bilang diet itu susah, sebenarnya nggak juga. Lebih ke gimana cara kalian untuk bisa lebih wise lah dengan kalian punya kalori. Jadi sebenarnya sama aja kayak budgeting lah. Anggap kalian punya gaji tiap bulan 10 juta. It's up to you guys kan gimana cara kalian mau pakai duit itu. Apakah kalian pengen nggak mungkin kan kalau kalian punya gaji 10 juta dalam 1 minggu kalian habisin semua gaji kalian lalu di 3 minggu terakhir kalian nggak bisa spend apa-apa sama juga kayak kalori. Jadi pastiin kalian harus wise dengan pilihan makanan kalian. Jadi calories counting itu butuh timbangan, butuh MyFitnessPal, and if you do this, you're gonna be happy. Oke? Okay? Nah, ini mau jelasin tentang weight loss dan fat loss. Kebanyakan orang di luar sana tuh fokusnya sama weight loss. Asal timbangan turun, they're happy. Sebenarnya nggak juga. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kayak gue bilang tadi, losing weight doesn't mean you're losing fat. Jadi weight loss itu banyak yang fokus di weight loss akhirnya apa efeknya? Tadi crash dieting and improper training. Jadi ini banyak yang orang yang cuma asal diet-diet gila-gilaan, diet seminggu, 2 minggu, diet ke orang gila, turun berat badan banyak, terus habis itu kalian back to your old habit, you gain your weight back. Jadi kayak never ending circle lah. Lalu kalau weight loss itu yang hilang tuh lemak, tadi yang gue bilang lemak juga hilang, tapi otot juga hilang dan water loss juga hilang. Jadi kalau di luar sana banyak yang kalau diet-diet yang kayak contoh diet keto lah atau diet whatever diet it is lah bisa turun banyak. Sebenarnya yang hilang tuh bukan lemak, yang hilang tuh water loss karena nggak mungkin kalian bisa hilang lemak misalkan 1 kilo 2 kilo dalam waktu 2 hari. It's impossible. Most of the time is only water. Jadi sebenarnya nggak ngaruh banyak. Lalu weight loss itu ketika kalian hanya fokus di weight loss, most of the time malah kalian punya fitness level nggak bagus, strength kalian juga turun, athletic performance juga turun. Kenapa? Karena tadi fokus di weight loss kebanyakan kalorinya terlalu defisitnya gila-gilaan, akhirnya pengaruh ke kalian punya performance juga. Oh percaya nggak percaya ketika kalian tadi terlalu ekstrim kalori defisitnya bisa kalian jadi tuanya lebih cepat dan juga otomatis jadi mengurangi level imunitas kalian. Nah, sedangkan ketika kalian fokusnya di fat loss dengan ngelakuin hal yang benar yang tadi fokus untuk turunin pelan-pelan kalian punya berat badan. Nah, itu yang hilang tuh ya tadi fokusnya cuma di body fat aja. Mungkin hilang lemak juga, air juga. Cuma most of it is body fat, which is good. Lalu ketika kalian juga latihannya benar, makannya benar, otomatis it's gonna improve your fitness, your overall strength,
your athletic performance juga, kalian tadi yang tadinya cepat tua jadi makanya awet muda, lalu juga kurangin probability untuk kalian bisa sakit. Nah, jadi ini case study buat kalian yang tahu The Biggest Loser. Jadi Paradise tadi intinya dia ngomong gini lah. Uh, Basically, nanti kalian bisa baca sendiri. Intinya, ketika kalian lose weight very very quick in a short period of time, in no time pasti kalian bakal gain, kalian punya weight lagi balik. Jadi makanya ini salah satu reason why you never do like a quick fix lah. Jadi benar-benar harus bisa kalian fokus pelan-pelan untuk ngerubah kalian punya lifestyle. Nah, sekarang tadi udah macronutrients, sekarang kita bahas micronutrients. Ini cepet aja. Jadi macronutrients itu kenapa micro? Jadi karena kita butuhnya dalam jumlah yang dikit. Ini contohnya kayak vitamin, mineral. Nah, jadi macronutrients itu dibagi jadi 3. Vitamin itu dibagi jadi 2. Ada fat soluble, ada water soluble. Fat soluble itu A, D, E, K. Water soluble itu C sama 8B vitamins. Nah, terus ada juga mineral, kalian bisa baca di sini. Total ada 16 essential minerals. Nah, kenapa macronutrients ini penting? Karena ketika kalian bisa achieve all the macronutrients, kalian sebenarnya nggak butuh lagi kayak supplements lah, obat-obatan. Karena ini bakal menunjang kalian punya badan lah. Ini untuk kalian punya badan bisa bekerja dengan maksimal. Nah, untuk kalian yang nanya, oh kalau gitu gue harus makan apa-apa aja ya untuk mastiin semua gue punya vitamin terpenuhi. Nah, kalian bisa baca ini, bisa lihat. Jadi kalian tahu kurang lebih makanan-makanan apa aja yang kaya akan vitamin dan mineral. Gue juga ada kasih kalian PDF, cheat sheet gitu. Jadi kalian untuk tahu kebutuhan kalian tuh kira-kira kurang lebih berapa sih di tiap vitamin di kalian punya kehidupan sehari-hari. Nah, ini gue suka banget quote-nya. Jadi, by choosing healthy over skinny, you are choosing self-love over self-judgment. Jadi, penting banget untuk bisa kalian rubah perspektif kalian lah. Jadi, utamain healthy dulu. Karena ketika kalian healthy, it's gonna be easy for you to lose weight. Oke? Nah, gimana caranya untuk start healthy eating? Kalian baca aja, karena sebenarnya ini kalau gue bacain satu-satu bakal makan waktu. So, just read it. Dan ini nutritional guideline. Ini penting kenapa? Jadi ini istilahnya bisa dibilang dari hal yang paling penting sampai hal yang nggak terlalu penting, yang bakal pengaruh ke kalian punya badan kalian lah. Jadi pertama yang penting itu total kalori dulu. Jadi tetap aja mau gimana pun ketika kalian makan sehat apapun makanan yang kalian makan, tapi kalau misalkan kalorinya surplus, otomatis kalian bakal tetap gain weight. Pasti tetap bakal gain lemak juga. Jadi tetap aja nggak bagus. Jadi tetap nomor satu itu mau kalian makan sesehat apapun, you need to watch the number of calories that you eat. Lalu baru makronutrisi. Makronutrisi ini, jadi kalian bisa pilih kira-kira komposisinya tuh berapa banyak. Jadi uh, kalian apakah boleh makan cuma karbohidrat doang, misalkan 1200 kalori? Yes. Maybe you still can lose weight. Kenapa? Karena di sini yang tadi, anggaplah kalian kalori defisit, tapi kalian cuma makan tiap hari makan gula aja. Bisa aja, cuma otomatis nggak bakal apa ya, nggak bakal efektif karena makrodisi ini yang bakal pengaruh ke kira-kira dari berat badan yang kalian hilang tadi tuh berapa banyak tuh lemak, berapa banyak tuh muscle, berapa banyak air. Jadi otomatis ini akan pengaruh ke kalian punya hasil juga. Lalu makronutrisi sama fiber ini kenapa penting? Karena ini support kalian punya tadi basic health. Jadi ini juga penting. Lalu abis itu nutrient timing, jadi ini kayak kapan kalian harus makan. Makanya kalau orang di luar sana bilang, oh nggak boleh makan malam ya, sebenarnya nggak juga. Jadi as long as your calories, total kalori kalian masih bisa sesuai, kalian juga nggak bakal gain weight, kalian nggak bakal gendut ketika masih kalorinya nggak lebih dari kalori maintenance kalian. Tapi memang ketika makan malam nggak bagus, karena makan malam ketika dekat ke jam tidur itu nggak bagus untuk pencernaan kalian gitu. Dan yang terakhir itu suplemen. Suplemen kenapa di paling atas? Karena ketika kalian total kalori udah bagus, makronutrisi udah bagus, mikronutrisi kalian terpenuhi semua, jadi sebenarnya ini bisa dibilang itu nggak terlalu butuh. Suplemen itu dibutuhin hanya karena ketika kalian lacking di sini nih. Ketika kalian di food choices kalian tuh nggak bagus, jadi kalian butuh suplemen untuk bisa nunjang kalian punya gaya hidup lah. Dan itu aja. Jadi we just gonna end here. Jadi kita split jadi 3. Yang video ini hanya ngebahas tentang nutrisi aja. Nanti the next video kita bakal discuss tentang training sama recovery. Gue jadi satu. Karena training sama recovery nggak panjang. Oke? Okay? So thank you very much guys for watching. If you still have any question, just ask me. I'm here for you.
So try to apply everything that you learned, pelan-pelan aja, nggak harus langsung bisa berubah seketika. Yang kayak gue bilang tadi, yang penting itu progresnya. Okay? So thank you very much for watching. So I'll see you in the next video ya.